Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, Faisal Assegaf yang selama ini kita kenal selalu keras pernyataan-pernyataannya kepada Presiden Jokowi, memakzulkan lah dan lain sebagainya. Pokoknya kata-kata sampah lah yang keluar dari mulutnya itu. Nah kali ini warga di Indonesia Timur, Papua, NTT menantang balik Faisal Assegaf ketika berani memakzulkan Pak Jokowi. Bagaimanakah videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Memang kalau kekuasaan semena-mena ada peluang untuk dimakzulkan. Kalau rakyat mau melakukan people power, revolusi, itu kan kehendak rakyat. Elemen rakyat untuk mengambil hak mereka. Rakyat yang mana? Mengalurkan isu pemakzulan ke DPR. Baru sekarang aku ngerasain adanya presiden Indonesia. Kalau dulu adanya presiden Jawa. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dulu proses pembangunan itu cuma fokusnya ke Jawa lagi. Selain Jawa itu dianaktirikan. Dan ini fakta guys. Semenjak adanya kehadiran Pak Jokowi, semua disikat dia. Papua, NTT, Lombok, Pekanbaru, Aceh, Padang, semua dipukul rata sama dia. Kalau dulu kalau kita mendengar pembangunan jalan tol, pasti di pikiran kita tuh kalau bukan Jawa atau Jakarta. Iya kan guys, kalian jangan munafik. Dan ini untuk masyarakat Indonesia Timur termasuk saya, dulu tuh jangan pernah bermimpi untuk punya jalan tol. Jangankan bermimpi, menghayal aja diharamkan gitu. Saking gimananya gitu zaman dulu ya kan. Tapi sekarang di Papua udah dibangun jalan tol, stadion, terus di Lombok dibangun stadion Mandalika, di Pekanbaru, Aceh sama Padang udah dibangun jalan tol. Padahal kita tahu sendiri kan tiga daerah ini, Lombok, Aceh sama Padang tuh hampir nggak milih Pak Jokowi. Tapi dia nggak peduli. Itulah saking hebatnya Pak Jokowi ya kan. Dan ini untuk para pembencinya, buka mata kalian lebar-lebar. Kalau kurang lebar, sini aku bantu biar tambah lebar, biar kalian bisa melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini. Dan ini untuk mantap masyarakat NTT, salam sehat dan waras. cintanya sama Pak Jokowi sampai dibangun patung presiden pertama di NTT sana, yaitu patung Pak Jokowi. Halo, buat imigran keturunan yang ada di Indonesia. Anda numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia, saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat, pribumi bangkit. Oke? Merdeka. Presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Tuh dengerin Faisal Assegaf. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Kemudian, saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh, timur Indonesia. Dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Kita merasakan. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita ya hari ini terpengaruh dengan pemakzulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaraku, Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan, Sumatera yang mencintai dia. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemakzulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti itu. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya lipat 10 kali, 15 kali dari harga yang ada. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau minta
tadi kan daerah perbatasan, sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang dulunya kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti ini. Sekarang tidak ada. Harus itu dilakukan. Karena apapun daerah yang terpencil, daerah terdepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Indonesia. Harus diurus. Nah itu ya perjuangan Pak Jokowi yang selama ini membangun Indonesia. Kok Faisal Asegaf seenaknya memakzulkan Pak Jokowi? Emangnya rakyat terima? Rakyat yang mana yang mau Faisal Asegaf mewakili? Ini perjuangan Pak Jokowi dulu ya, ketika pertama kali ke Papua ya ini ya. Yang berkaitan Masih ada Gatot masalah BBM satu harga di Papua dan Papua waktu Barat. periode pertama Pak Jokowi jadi presiden. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih 60.000, Pak. Waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai 100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak, kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Harganya seperti yang sekarang contoh. Sedangkan sudah berpuluh tahun di Papua harganya dari 50.000, 60.000 sampai 100.000 per liter. Bayangkan. Coba kalau di Jawa ada kenaikan 1.000 aja sudah demo semuanya. Di sini harga 60.000, 100.000 per liter. Bertahun-tahun juga rakyat diam. Oleh sebab itu, kenapa kita membeli air traktor ini? Kita sekarang baru beli 2, nantinya akan tambah 3 lagi menjadi 5 untuk di Papua dan di Kalimantan Utara. Dan memang tugas ini sudah saya berikan pada Menteri BUMN, kepada Pertamina, dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM satu harga ini nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, karena jelas bahwa biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang step by step, tahapan demi tahapan.